pasti Mas Herman tinggal di sekitar sini, tapi mana? Mas, tunggu Mas. Siska? Mas Herman. Mas, izinkan aku Mas untuk bisa berbicara dengan Mas. Aku mohon dengan sangat. Mas, aku minta maaf Mas sama kamu Mas. Aku tahu aku jahat sama kamu. Aku menghancurkan kamu. Aku bohongin kamu. Aku minta maaf Mas. Aku mohon. Maafin aku Mas. Maafin aku Mas Herman. Aku mohon maafin aku Mas. Mas, kamu jangan diam aja, maafin aku Mas. Dasar perempuan gak tahu malu. Pasti dia bersikap seperti ini karena dia sudah baca berita di koran bahwa aku sekarang sudah jadi orang kaya kembali. Rasanya aku pengen usir dia sekarang. Kita tahu kan, Siska itu perempuan yang licik banget. Bang, kalau abang mau balas dendam, gini aja. Abang bikin seolah dia itu berpikir kalau dia yang bisa menjebak abang. Nanti ceritakan ke semuanya. Ternyata yang terjebak malah dia, Bang. Tapi jangan, aku akan ikutin apa yang Dani bilang. Aku akan bikin dia percaya bahwa aku tertipu sekali lagi. Lalu kemudian aku hancurkan dia. Jawab aku Mas. Maafin aku mohon. Mas Herman mohon jawab Mas. Maafin aku. Yang sudah, biarlah berlalu. Tapi sekarang kamu jawab pertanyaanku. Apa? Di mana putriku? Oh, ada sama aku. Aku rawat Bianca dengan baik. Ada sama aku, Mas. Ratna. Bianca itu adalah Ratna. Jadi ternyata betul, Bianca itu Ratna putriku. Jadi Bianca bukan anak Irwan? Bukan, Mas. Bianca adalah anak dari hasil pernikahan kita, Mas. Bukan anaknya Mas Irwan. Dan Mas Irwan, dia tega sama Bianca. Dia tidak memberikan hartanya sepeser pun untuk Bianca. Bianca nggak punya apa-apa, Mas. Kami miskin. Kami nggak punya apa-apa. Saya mau kasih tahu rahasia penting ke kalian berdua.
Emangnya ada rahasia apa, Bu? Saya mau kasih tahu. Ini nih, ini perempuan ini gak hanya sudah membuat anak saya Hans meninggal, tapi ternyata dia diam-diam juga sudah mengandung anaknya Hans. Jadi, selama ini kita semua udah dibohongin, ditipu sama perempuan ini. Bukan hanya kita, tapi juga Dimas. Karena ternyata Karissa itu bukan anaknya Dimas, tapi anaknya Hans. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bianca. Kamu tuh kelewatan banget ya. Selama ini kamu udah hina-hina Aisyah. Kamu udah jelek-jelekin Aisyah. Pada kenyataannya kamu tuh lebih buruk dari Aisyah. Kalian gak usah so menghakimi saya. Kayak hidup kalian paling benar aja. Asal kalian tahu ya, aku dan Hans itu saling mencintai, Ma. Dan Karissa, buat aku Karissa itu bukan aib. Karissa itu buah hati aku dan Hans. Jadi Karissa gak berdosa. Jangan lagi-lagi kamu sebut-sebut nama Hans anak saya ya. Gak pantas, ngerti kamu? Dan sampai saat ini kamu itu masih bisa hidup, itu cuma karena satu alasan. Karena kamu ibunya Karissa. Paham kamu? Aku nggak tahu gimana kalau seandainya Mas Dimas tahu soal ini. Aku mohon sama kamu, Aisyah. Kamu jangan bocorkan ini ke Mas Dimas. Aku mohon sama kamu. Ayo semuanya. Tolong bantu, Pak. Angkat semua barang di dalam. Ayo. Pak, tolong, Pak. Ambil air, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Dimas. Pak Iqbal, ada apa ini, Pak? Pak, sepertinya ada korsleting listrik, Pak. Kami juga belum tahu pasti apa penyebabnya. Padahal semua maintenance dilakukan secara rutin, Pak. Kita juga nggak tahu mengapa hasil seperti ini bisa terjadi, Pak. Terus stok barang kita gimana? Semuanya habis terbakar, Pak. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Padahal semua barang di dalam itu udah lunas dibayar sama klien, Pak. Udah, Pak, sekarang bantu teman-teman di sana, berkas-berkas penting yang masih bisa diselamatkan, tolong selamatkan. Baik, Pak, siap, Pak. Aisyah, aku mohon sama kamu. Kita ini sama-sama perempuan. Apalagi sekarang kamu sudah mengandung. Dan sebentar lagi kamu akan memiliki seorang anak. Kamu pasti bisa ngebayangin kan gimana hancurnya Mas Dimas kalau Mas Dimas tahu Karissa bukan anaknya. Aku mohon kamu mau ngerahasiain ini dari Mas Dimas. Aku mohon sama kamu.
Tapi mau sampai kapan disembunyiin, Mbak? Cepat atau lambat pasti semuanya ketahuan. Jadi maksud kamu nggak mau menyembunyikan ini dari Mas Dimas? Iya. Kamu akan kasih tahu ini ke Mas Dimas, gitu? Kamu ini kenapa sih? Susah banget diajakin kerjasama. Sombong ya kamu sekarang. Jangan berani-beraninya kamu ngancam Aisyah ya. Sekarang kamu dengar nih ya, dengar ini. Kalaupun Aisyah tidak kasih tahu ke Dimas, Mama yang akan kasih tahu. Mama akan kasih tahu semuanya ke Dimas. Dan itu artinya kamu nggak akan punya lagi tuh tempat buat berteduh dan nggak akan ada lagi yang belain kamu. Karena semua orang udah tahu kebusukan kamu, ya. Tahu banget bobroknya kamu. Mama tega banget ya sama aku. Oh, iya dong, harus. Mama harus tega kayak begini sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga raja tega. Kamu sadar diri dong, ya. Kamu itu udah bangkrut, udah miskin. Dan begitu Dimas tahu tentang semua ini, kamu akan diusir, Bianca. Kamu diusir dari rumah ini. Hah? Rasain. Aisyah, kamu gak akan mungkin tegakan sama aku. Dimanapun aku sama kamu itu kakak beradik, kamu gak akan mungkin tegakan sama kakak kamu sendiri. Aisyah, aku mohon sama kamu. Aku minta tolong rahasiakan ini dari Mas Dimas. Aku minta tolong satu ini aja. Kamu mau kan tolong aku? Mbak Bianca, udah ya Mbak? Udah lama gak usah playing victim kayak gini Mbak. Aku udah muak tau gak sih Mbak? Jadi aku mohon, jangan pernah memohon lagi sama aku. Heh, perempuan jahat, Bianca, kamu dengar ini ya. Kalau kamu mau semua ini nggak terbongkar, jangan lagi-lagi kamu ganggu Aisyah dan bayinya. Dan jangan juga kamu ganggu Budina. Paham kamu? Ma, aku perlu bicara sama Mama. Tolong ikut aku. Mau kamu apa? Mama silakan duduk dulu. Mama sadar gak sih? Kalau Mama itu berada di pihak yang salah.
Tapi aku tahu alasan kenapa Mama sampai ngebelain Aisyah seperti ini. Maksud kamu itu apa, Bianca? Hah? Mama jangan pura-pura nggak tahu. Pasti Mama sekarang belain Aisyah karena Aisyah sudah menjadi orang yang kaya raya. Ya kan? Karena dia sudah menguasai harta warisan dari papa aku. Tapi Mama harusnya ingat ya. Kalau aku adalah ibu kandung dari cucu kandung Mama. Darah daging Hans, anak kesayangan Mama. Jadi harusnya Mama berpihaknya sama aku, bukan sama Aisyah. Oke lah, kalau sekarang ini Mama bisa memanipulasi Aisyah dengan berbagai macam cara Mama dan ide-ide Mama. Tapi nanti, kalau Aisyah dan semuanya tahu kebusukan Mama, gak akan ada lagi Ma yang berada di pihak Mama. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya, Bianca. Hah? Gak Ma, aku gak pernah ngomong sembarangan. Semua yang aku ngomongin tuh fakta. Termasuk fakta bahwa bayi yang dikandung Aisyah itu adalah bayinya Mas Dimas, bukan Setia. Iya kan? Atau Mama lupa? Perlu aku ingetin? Kata siapa, Bianca? Kamu tuh tahu dari mana? Kamu nggak tahu apa-apa. Ma, aku ini tahu semuanya. Termasuk itu semua rencana Mama kan? Mama yang nyuruh preman untuk setting Setia dan Aisyah seakan-akan tidur bersama dalam satu kamar. Padahal mereka nggak pernah tidur satu kamar. Dan itu artinya bayi yang dikandung Aisyah adalah bayinya Mas Dimas, bukan bayinya Setia. Jangan macam-macam kamu, Bianca ya. Hah? Tahu dari mana kamu itu? Tahu dari mana? Nggak penting Ma, aku tahu dari mana. Justru harusnya Mama tuh berpikir dong. Kenapa kalau aku udah tahu semuanya ini, kok aku nggak kasih tahu ke Mas Dimas atau Setia? Karena apa coba? Karena aku tuh masih respect sama Mama. Dan harusnya Mama bisa balas budi sama aku. Harusnya Mama berada di pihak aku, bukan Aisyah. Mimpi kamu ya. Halu tingkat tinggi, paham? Ini tuh kenyataan, Ma. Realitanya begini. Aku nggak akan ngomong sama Setia atau Mas Dimas. Asalkan Mama mau bekerja sama aku. Ma, inget kan? Dulu tuh kita luar biasa banget kalau bekerja sama. Dan aku yakin kalau sekarang kita bekerja sama lagi, kita pasti bisa memenangkan harta yang sudah dimiliki Aisyah. Dan setelah itu, kita akan bagi dua. Bagi dua, ya. Lucu kamu tuh. Lucu udah kayak badut di pinggir jalan ya. Paham gak? Heh, kamu denger baik-baik ya. Bianca, menantu gak tahu diri. Kalau kamu mau mengadukan hal itu ke Dimas atau Setia, silakan tuh. Mama gak takut, oke? Kalau kamu sampai lakukan itu, Mama akan bongkar bahwa Karissa itu bukan anaknya Dimas. Nanti kita lihat siapa tuh yang akan menderita hidupnya, Mama atau kamu.
Gak mungkin, Ma. Gak mungkin. Kenapa? Karena aku ini istrinya Mas Dimas. Istri munafik, istri tukang selingkuh dan selalu ngasih jadi korban tertekan. Ya, lebay kamu tuh. Kamu dengar baik-baik ini Bianca ya. Kamu itu udah nggak ada apa-apanya, nggak ada harga dirinya, nggak dilirik sama sekali oleh anak saya Dimas. Paham? Jadi kamu itu pasti bakal diceraikan dan Karissa pasti akan ditarik dari tangan kamu. Oke? Jadi nanti pastiin deh ya, hidup kamu setelah itu akan menderita lahir batin. Kamu akan miskin, tinggalnya di kolong jembatan jadi gelandangan. Ingat, kamu gak akan punya apapun dan gak punya siapapun. Paham? Ingat itu, ya. Kamu gak akan punya apapun dan gak punya siapapun. Paham? Ingat itu, ya. Bianca, kamu kenapa sayang? Mama tuh dari mana aja sih? Kebetulan lagi habis ada urusan aja. Kenapa nggak bilang aku perginya? Ada yang bisa mama bantu? Aku mau bicara sama Mama. Ayo.